Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 146 Wilayah Klan Racun. Mendengar itu, bibirnya sedikit melengkung saat dia mendekati kandang itu sambil tersenyum. Bicaralah. Kekuatan macam apa yang ada di bawah tangannya? Ceritakan semua yang kamu tahu dan sebaiknya kamu tidak mencoba trik apapun atau konsekuensinya akan sangat berat. Keluarkan aku dulu. Atau bunuh saja orang-orang ini dan aku akan bicara. Teriaknya sambil menendang seorang pria yang memeluk pahanya sebelum berlari ke sisi lain kandang. Feng Jiu menyilangkan kedua lengannya seraya mengangkat sebelah alis matanya, tatapannya diwarnai dengan kilatan yang sangat menggoda, hanya butuh sedikit waktu lagi agar obatnya benar-benar bekerja. Jika kamu ingin berlama-lama, aku tidak keberatan menonton pertunjukan yang bagus. Kegilaan belaka. Dia mengumpat dalam hatinya namun tidak berani berlama-lama lagi dan tidak punya pilihan selain menumpahkan semua yang dia tahu. Klan Racun. Dia menggumamkan nama itu dengan lembut dan kilatan dingin melintas di matanya sementara sudut mulutnya di balik kerudung melengkung membentuk lengkungan jahat. Cepat keluarkan aku. Cepat. Dia berteriak panik tetapi suaranya tiba-tiba berhenti tiba-tiba. Dia tiba-tiba jatuh lemas ke tanah karena seluruh tubuhnya terkuras abis. Beberapa pria lain melihatnya dan bergegas menerkamnya, satu menarik celananya dan yang lain menarik jubahnya. Mata Feng Jiu dipenuhi rasa dingin saat dia melirik sangkar itu dan berkata dengan nada yang sangat santai, terhadap musuh-musuhku, aku tidak pernah berbelas kasihan. Karena kamu tidak memiliki keberanian untuk bunuh diri, maka aku akan membantumu. Kamu tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan, jadi bersenang-senanglah bermain dengan mereka. Begitu suaranya menghilang, dia langsung berbalik untuk berjalan keluar. Tepat saat tubuhnya berbalik, dari belakangnya dia bisa mendengar suara gerutuan berat. Ketika Guan Xilin yang berjaga di luar mendengar suara gerutuan berat dari dalam, dia terkejut sesaat dan kebingungan muncul di matanya. Dia baru saja akan masuk dan memeriksa ketika dia melihat Feng Jiu berjalan keluar dan dia segera menghampirinya. Jiu kecil, semua orang itu sudah ditangani. Yuk, selesai. Ayo berangkat. Jawabnya sambil tersenyum lebar sambil menganggukkan kepalanya tanda setuju. Tetapi mengapa aku masih bisa mendengar mereka masih hidup dan mereka tampaknya masih mengeluarkan gerutuan keras? Dia merasa agak bingung dan ingin masuk ke dalam untuk melihat tetapi ditarik oleh Feng Jiu lebih jauh keluar. Tidak perlu repot-repot memikirkan orang-orang itu lagi. Aku sudah memberi mereka racun dan mereka tidak akan hidup sampai besok. Bukankah kau bilang kau ingin mengumpulkan lebih banyak pengalaman pertempuran yang sebenarnya? Ayo, aku akan membawamu ke suatu tempat. Sambil berbicara, dia terus menyeret dan menarik Guan Xilin keluar dari tempat itu. Ketika dia mendengar kata-katanya, matanya berbinar dan dia bertanya dengan cepat, apakah itu sarang lama mereka? Kamu sudah berhasil mengeluarkannya dari mereka. Benar sekali. Aku sedang membicarakan sarang mereka. Mari kita musnahkan sarang mereka dalam semalam. Kekuatan yang telah Suruo Yun bina dan bangun ini, Feng Jiu ingin menghancurkannya sepenuhnya dalam semalam. Ketenaran klan racun baru meningkat dalam beberapa tahun terakhir dan paling dikenal karena keterampilan mereka dalam menggunakan racun, di mana mereka juga melakukan misi pembunuhan. Biasanya tidak ada yang berani mengganggu orang-orang di klan racun karena fakta bahwa betapapun terampilnya seseorang, ketika diadu dengan mereka yang ahli dalam penggunaan racun, mereka sering kali mendapati diri mereka sudah mati karena diracuni sebelum mereka menyadari ada yang salah. Oleh karena itu, meskipun ada orang yang tahu di mana klan racun berada, tidak ada yang berani berpikir untuk menghancurkan klan racun. Namun sayang, kali ini mereka telah menimbulkan kemarahan Feng Jiu dan terlebih lagi kepala klan racun adalah Suruo Yun. Dengan kesempatan untuk membalas dendam yang ada di depan matanya, dia tentu saja tidak akan menyia-nyiakannya. Di tengah kegelapan malam, dua sosok berjalan melewati hutan. Di bawah langit malam, Feng Jiu dan Guan Xilin bergerak dengan cepat dan tanpa suara. Tiba-tiba, Guan Xilin mengulurkan tangannya dan menarik Feng Jiu sambil berkata dengan suara rendah, Jiu kecil, lihat ini. Guan Xilin menunjuk ke sebuah prasasti batu di antara pepohonan. Wilayah klan racun. Hukuman bagi penyusup. Feng Jiu membacanya dan senyum sinis muncul di bibirnya saat matanya menyipit.